Sehabis si Teris ini kabur dari apartemennya Fahim setelah membunuh, dia ini masih sempat-sempatnya loh datang ke kampus buat kuliah. Jadi bisa tuh dia habis mutilasi orang, dia belajar. Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sesuai aplikasi ya. Merdu banget gak suara gengs? Tapi kita agak merinding sendiri, kita matiin dulu ya. Nah, cakep nggak? Biarin aja tapi, biar tetangga sebelah tuh ikutan gemeter, ikutan merinding bulu kuduknya. Dengar suara musik yang kenceng dari tadi nih, tapi jernih banget. Karena ini gue pakai speaker Acom A20. Abisnya dari kemarin tetangga sebelah tuh juga nyetel musik kenceng-kenceng banget. Mau pamer kali gitu? Baru beli sound system mahal kata dia. Bilang-bilang tuh ngerumpi di tukang sayur, katanya harganya jutaan. Sosokan di speaker harga jutaan. Tapi belanja sayurnya aja, kasbon dia les ngutang. Gimana sih pencitraan doang hidupnya? Itu juga nih palingnya, speakernya juga ngutang tuh dia. Lihat aja minggu depan. Paling ada orang kredit tuh ngetok rumahnya tuh buat ngambil speakernya kagak bisa bayar. Ya Allah, macam tetangga-tetangga julid kita ya. Yang dongki mulu hidupnya. Abisnya ngapain sih? Bela-belain gitu beli barang mahal, tapi tiap hari pakai nasi sama kecap doang. Gila kan sedih banget gitu. Makanya kayak gue dong, belinya speaker Acom A20 ini. Kualitas suaranya menggelegar, gengs. Bluetooth mode. Nah, cakep nggak? Jernih banget, pokoknya kayak speaker jutaan. Tapi harganya murah banget ini. Lagi diskon. Dari 799.000, itu jadi cuma sekitar 399.000 doang, coba. Tuh, lihat aja dari penampakannya udah keren banget gini. Bener-bener kalau dipajang di kamar atau di ruangan, pasti orang ngiranya, ih, itu harga jutaan nih. Soalnya emang dari bahan dan kualitasnya premium banget, gengs. Jadi ini pastinya juga bisa dikonekin pakai Bluetooth, karena ini speaker wireless ya, yang high-end punya. Dan di speaker ini ada ambience lampu RGB yang bisa nyala mengikuti beat musiknya, gengs. Abis itu yang paling gokil, ini tuh speakernya water resistant sampai kedalaman 1 meter yang jadinya bisa dipakai buat berenang. Jadi buat yang pada punya kolam renang, bisa pada party tuh di rumah, jedak jeduk oi, jedak jeduk oi. Ya tapi kalau kagak ada kolam renang jangan sedih, udah lu kambangin aja tuh di bak mandi. Jadi jedak jeduknya sambil mandi juga asik tuh, sampai diketok sama emak. Lama banget tuh mandinya. Ya bisa experience menggunakan speaker ini. Itu tuh emang seasik itu, gengs. Nih kita coba dengerin suaranya ya. So, buat kalian lagi nyari speaker portable yang kualitasnya gokil banget, dengan harga yang kualitasnya tapi nggak murahan ya, kualitas ini harganya mahal, gak usah bingung-bingung deh lu. Rela-relain nggak makan sampai ikut pesugihan, ngapain? Beli aja nih speaker Acom A20 ini, mumpung lagi diskon udah. Jadi cepetan follow Instagramnya mereka dan cek langsung linknya di description di bawah ya. Nah, gengs, ngomongin tentang tetangga atau teman kita yang suka nyusahin kayak tadi tuh, beli barang-barang mahal ataupun liburan ke tempat-tempat mewah, tapi minjem duit kita. Udah gitu giliran ditagih nih, malah galakan dia. Makanya, gengs, kita mah hidup sesuai budget dan realita aja gitu ya. Dan masalah utang-utangan tuh emang sensitif banget kita spek. Ya bukannya kita pelit, walaupun pondasinya emang kikir gitu ya. Cuman banyak kan kejadian perkara utang persahabatan nih yang udah dijalanin baik-baik sekian tahun jadi ambiar. Ya jangan kan temen, saudara sendiri aja bisa ame musuhan perkara utang. Mending masih kalau teriak-teriakan gitu kan nagih utang. Lah kalau ujung-ujungnya dibunuh itu bagaimana, kan serem. Seperti kasus yang menggemparkan yang akan kita bahas di video kali ini, dimana ada seorang pengusaha muda, cakep, kaya raya, dan memiliki perusahaan startup ojek online yang sukses deh pokoknya. Udah idaman mertua banget ini kelasannya mah. Ibaratnya ini kayak sosok Han Ji Pyong, tau nggak lu? Tapi ternyata harus berakhir di masa kemasannya itu perkara ngutangin duit ke orang lain. Jadi ini judulnya berniat baik tapi berujung petaka. Nah kan kita pusing ya kalau dengernya begini. Hari gini maksudnya kita nih mau jadi orang baik, tapi kok ujungnya bisa serem kayak begitu. Miris banget ini kasusnya, gengs. Ya gimana enggak? Di umurnya masih muda nih, 33 tahun, udah jadi bos sukses, kaya raya, dan ya udah tinggal nikah aja tuh. Kayak nyari apa lagi kan maksudnya. Tetapi ternyata dia ini meninggal dengan cara yang tragis banget karena dimutilasi sama personal asistennya sendiri. Jadi ini kayak orang terdekatnya gitulah yang nusuk dari belakang. Ih, bener-bener gila banget deh. Dan ini tuh bisa jadi pembelajaran juga buat kita untuk hati-hati deh kalau ngutangin ke orang sekalipun yang kita kenal gitu, kita anggap. Karena ternyata hati manusia dan sifatnya siapa yang tahu sih. Nah, pria sukses yang lagi kita omongin ini adalah Fahim Saleh, yang merupakan co-founder dari perusahaan bernama Patao Company, yaitu sebuah startup perusahaan di bidang ojek online yang terkenal di Bangladesh dan Nepal, gengs. Dia juga merupakan salah satu pendiri dari perusahaan bernama Gokanda, yang merupakan perusahaan ojek online juga, tapi bergeraknya di negara Nigeria. Gak cuma itu, dia juga merupakan investor dari sebuah perusahaan bernama Pickup, yang lagi-lagi itu juga perusahaan ojek online yang terdapat di Kolombia. Jadi ini ibaratnya tuh kayak master ojek online, gengs, yang sahamnya tersebar di mana-mana di berbagai negara dengan berbeda-beda perusahaan. Nah, kebayang nggak sih umur 33 tahun punya beberapa saham di perusahaan segede
gede gitu. Kayak cemerlang banget hidupnya, apa itu bukan Han Ji Pyong. Nah, Fahim Salih sendiri ini lahir pada tanggal 12 Desember 1986 di Mekah, Arab Saudi. Tuh subhanallah banget nggak dengernya. Pondasi lahirnya aja udah kayak bagus banget di Mekah, gengs. Dan Fahim ini merupakan keturunan Bangladesh, tapi tumbuh besarnya di kota New York, Amerika. Dia merupakan 3 bersaudara, di mana 2 saudaranya itu adalah seorang perempuan. Jadi berarti dia jatuhnya nih anak laki satu-satunya nih. Kebayang nggak? Anak emas banget itu di rumah pasti. Dan ketika mereka remaja, sekeluarga nih pindah ke New York karena orang tuanya pada pindah kerja ke sana juga. Jadi ini emang udah tipe-tipe keluarga bahagia yang damai sentosa, makan berkecukupan lah. Dan sedari kecil, Fahim Salih ini emang udah kelihatan bibit-bibit pengusahanya. Pas kelas 5 SD aja nih. Kalau kita kan hobinya ngabisin duit ya buat beli permen, buat beli cakwe, sama gorengan tuh. Ya kalau dia enggak, dari bocah, dia udah bisa ngeliat peluang nih dari orang-orang kayak kita yang suka ngabisin duit. Jadilah dia jualin permen secara grosiran ke teman-temannya dan punya uang penghasilan tambahan dari situ. Tapi kalian ingat ya, padahal ini basic keluarga mampu loh. Jadi dia ini berjualan emang kayak hobi, passion aja gitu, emang otaknya bisnis. Dan ketika remaja, Fahim Salih ini membuat situs blogging yang akhirnya dipakai sama teman-teman sekolahnya. Dari situ, dia mendapatkan penghasilan tambahan lagi dan mulai membuat situs-situs lain yang mengambil untung dari kebutuhan iklan di internet. Yang mana ada nih salah satu situs buatannya berhasil terjual ribuan dolar. Jadi udah mulai nih dia mengawinkan antara programming dengan bisnis. Abis itu pada tahun 2006, masih SMA nih dia jatuhnya, dia mendirikan aplikasi Wistin, yaitu sebuah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya melakukan instant messenger. Ya ini mirip-mirip Facebook berskala kecil sih. Jadi ada profil data kita gitu, terus kita bisa chatan juga di situ. Nah tapi dari situ aja nih, dia itu bisa menghasilkan lebih dari 400.000 US dollar, geng, selama beberapa tahun. Jadi diakumulatifin gitu loh. Itu kalau di rupiah sekitar 5 miliaran lah. Tahun 2005 loh, masih SMA. Lah lu waktu SMA ngapain? Kerjanya cabut doang kan? Sama tawuran mulu, ya boro-boro ngasih 5 miliar. Pokoknya hobi dan bakatnya ini dalam bidang programming ya. Terus dia lanjutkan sampai ke kuliah. Ya karena emang ngasilin cuan. Namun sebenarnya semua itu dia sembunyikan dari sang ayah. Ya karena Fahim takut ayahnya tidak menyetujui pekerjaan itu yang dianggap dapat mengganggu proses belajar di kuliahnya. Ya namanya juga kerja sambil kuliah, kan rata-rata emang bisa bikin distract ya. Sampai akhirnya tapi ini dia memberanikan diri untuk memberitahu ayahnya bahwa dia berhasil mendapatkan sebuah cek atas pemrograman tersebut sebesar 500.000 US dollar dari Google, gengs. Itu kalau di rupiahnya 7 miliar berarti. Nah ceknya dia pamerin itu ke ayahnya. Ya orang tua mana sih yang kagak girang lihat anaknya udah bisa ngasihin uang sendiri? Akhirnya ayahnya pun mendukung dan membantu Fahim untuk mengembangkan bisnisnya di bidang pemrograman. Jadi kayak ngasih modal tambahan gitulah. Hitung-hitung invest juga. Nah kalau dari sini kita lihat ceritanya udah kayak 6 dosan ya. Rintis dari awal tuh bidang pemrograman, bikin startup begitu kan ceritanya. Pokoknya sampai setelah dia lulus kuliah nih dari Sarjana Ilmu Komputer Bentley University yang merupakan kampus elit juga tuh di situ tuh. Fahim kemudian mendirikan perusahaan ojek online di tahun 2015 dengan berbasis aplikasi bernama Patau di Bangladesh. Nah perusahaan ini juga sangat terkenal di sana, gengs. Ibaratnya kalau di sini kayak Gojek lah. Soalnya bisnis ini nggak cuma nyediain transportasi ojek aja, tapi juga layanan antar jemput makanan kayak GoFood. Dan karena sukses besar tuh, Fahim ini menduplikasikan bisnisnya tadi ke Nigeria pada tahun 2017 dengan nama Gokanda. Jadi base-nya ini sama, cuman beda perusahaan aja. Dan Fahim juga berinvestasi di perusahaan ojek online bernama Pickup di Kolombia dan punya saham banyak banget di berbagai pasar negara berkembang. Pokoknya kekayaan bersihnya aja nih di tahun 2020 kemarin tuh ditaksir sebesar 150 juta US dollar. Mohon maaf, lu kalkulasiin aja sendiri. Itu berapa kalau dirupiahin? Kalkulator gue udah sampai kagak muat digitnya soalnya. Dan ingat loh, itu usianya di 2020 masih 33 tahun, tapi kekayaannya udah segitu banyaknya. Gue tanya lagi nih sama lu pada, yang hobinya rebahan doang tuh di rumah, sekarang saldo tabungan lu berapa? Bangun makanya kerja yuk. Cuman ya itu lagi-lagi kisah kesuksesan ini harus berakhir atau tidak sejalan dengan nasib tragis yang dialaminya. Dimana pada tanggal 14 Juli 2020, yang itu berarti waktu lagi pandemi lagi heboh-hebohnya ya, Fahim Salih ini ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang telah terpotong-potong di apartemen miliknya yang terletak di Manhattan, New York. Evo aja nih, apartemen itu tuh elit dan eksklusif banget, gengs. Dengan akses yang pasti juga ketat banget. Jadi harusnya kan aman ya. Makanya ini tuh membuat geger banget. Terlebih lagi korbannya itu adalah Fahim Salih yang merupakan bos ojek online terkenal banget. Nah kejadian mengerikan itu terungkap oleh saudara perempuannya yang bernama Ruby. Jadi awalnya Ruby ini itu ditelepon sama tetangganya, maksudnya tetangga sebelah kamarnya apartemennya Fahim. Bilang nih, kok kayaknya itu di kamar kakak lo ada suara teriakan kenceng banget sama ada suara mesin berisik gitu. Kenapa tuh, dicek sana gitu loh. Ya mungkin nih tetangga-tetangga yang tipe-tipe yang keberisikan juga kayak kita nih kalau nyetel musik kenceng-kenceng pakai speaker Akom ini. Nah, karena itu Ruby mencoba menelepon kakaknya tersebut, tapi nggak diangkat-angkat. Makanya ya udah deh, coba ditengok, datang aja langsung ke sana. Ya karena ini kan jatuhnya saudara keluarga ya, emang punya akses masuk. Tapi pas masuk, dia udah menemukan tubuh saudaranya itu telah terpotong-potong dan tersebar di berbagai ruangan, gengs. Ngelihat begitu apa nggak auto gemeter ya? Dan cepat-cepat dia langsung menghubungi polisi. Pas sudah di TKP nih, mereka menemukan adanya gergaji listrik yang masih kecolok di dekat potongan tubuhnya Fahim. Dan saat itu, kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya nggak ada di ruangan apartemen itu, gengs. Tapi pas dicari, ternyata ditemukan ada di tempat sampah. Jadi udah kepencar-pencar. Dari situ, polisi langsung melakukan investigasi dengan mengecek CCTV apartemen. Ternyata satu hari sebelum ditemukan, tepatnya pada tanggal 13 di jam 1.44 dini hari atau sekitar setengah 2 pagi lah ya, terlihat di CCTV itu
Kalau saat Fahim masuk ke dalam lift apartemen, dia ini diikuti sama seseorang yang berpakaian serba hitam dan mengenakan masker juga. Jadi mukanya nggak kelihatan, soalnya kayak ketutup semua gitu, gengs. Tapi mereka ini terlihat ngobrol gitu secara singkat di dalam lift. Nah, ketika Fahim ini tiba di lantai apartemennya di lantai 7, pria itu ikut keluar juga tuh dari lift dan langsung kayak menyerang Fahim. Nah, menurut keterangan polisi, pelaku di situ menggunakan senjata kejut yang kayak apa sih, listrik yang ditancepin ke badan gitu. Kemudian menikam Fahim beberapa kali dan langsung menggorok lehernya juga. Otomatis hal itu membuat Fahim tewas di tempat. Dan pelaku ini kayak seharian di dalam apartemennya Fahim untuk melakukan proses mutilasi menggunakan gergaji. Jadi sebenarnya Fahim ini udah meninggal duluan ya, karena ditusuk dan digorok tadi tuh. Barulah abis itu dipotong-potong. Nah, besokannya di tanggal 14, saudaranya tadi si Ruby ini nggak sengaja kan datang dan nemuin kakaknya itu sudah dalam keadaan seperti itu. Polisi akhirnya juga menginterogasi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Fahim dan juga menelusuri sekitar TKP untuk mencari pelakunya siapa. Dugaan awalnya sih banyak nih yang berspekulasi, jangan-jangan kalau itu adalah perbuatan dari kompetitornya. Ya biasalah kan, kalau orang punya bisnis gede-gede ada aja yang nggak suka begitu ya, ada aja musuhnya maksudnya. Yang biasanya memang karena saingan bisnis. Namun setelah ditelusuri lagi kok kayaknya nggak juga ya, karena gimana pun akses di apartemen yang elit itu ketat banget, gengs. Istilahnya kalau bukan kerabat atau orang yang dikenal, kayak susah banget untuk bisa masuk. Ditambah di CCTV kan juga terlihat kalau Fahim ini di dalam lift tuh kayak slow aja sambil ngobrol, malah semacam kayak udah kenal sama orangnya. Sampai akhirnya ada hal mencurigakan dari mantan personal asistennya Fahim yang bernama Therese Haspil, di mana dia ini terdeteksi menggunakan kartu kreditnya Fahim untuk hal-hal yang berhubungan dengan kasus pembunuhan ini. Di mana pertama diketahui dia ini memesan mobil kayak semacam mesin gokar gitu maksudnya ya, di tanggal 13 untuk menuju ke apartemennya Fahim. Jadi tujuannya tuh emang ke apartemennya Fahim. Dan di tanggal 14 dia berangkat dari apartemennya Fahim. Jadi penjemputannya dari apartemennya tuh. Itu kan udah ketiplek banget. Tanggalnya udah mes total dari datang sama perginya kan. Terusnya lagi di dalam tagihan kartu kreditnya diketahui ternyata dia ini juga membeli gergaji mesin dan perlengkapan bersih-bersih di sebuah toko bangunan gitulah. Dan pas polisi ngecek langsung ke toko bangunan tersebut, ya benar kalau dari CCTV di sana terlihat juga kalau Therese ini membeli alat-alat tersebut yang akhirnya dia gunakan untuk memotong-motong, dan niatnya juga mau bersihin nih segala sisa-sisa barang buktinya lah. Jadi sehabis ditikam sampai tewas nih, itu nggak langsung dimutilasi dulu, gengs. Masih ada adegan kalau si Therese ini sempat nginep dulu di apartemen itu barengan mayatnya Fahim tuh berarti. Baru dia habis itu dia pergi belanja si gergaji mesin sama alat-alat pembersih tadi. Nah, pada saat Therese ini sedang melakukan eksekusi pemotongan tubuh, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara bel dari lobi gedung. Jadi kan kalau di apartemen tuh emang dari lobi biasanya ada yang ngasih tahu nih ada tamu ataupun ada orang yang mau masuk ke atas. Yang ternyata itu adalah saudara perempuannya Fahim, si Ruby tadi. Nah, pas Ruby ini naik, Therese panik dong. Langsung lah dia cepet-cepet keluar lewat pintu belakang dan turun lewat tangga darurat untuk melarikan diri. Jadi biar nggak ketemu tuh di lift sama si Ruby. Jadi itu sebenarnya si Therese ini belum sempet ngelarin semuanya. Itu ruangan juga belum sempat diberesin. Lah orang gergaji mesin aja juga masih kecolok kan pas ditemuin. Nah, 3 hari setelah pembunuhan tersebut, karena bukti-bukti udah kuat nih, apalagi dari rekaman CCTV dan rekaman kartu kredit, akhirnya Therese Haspil ditangkap dan langsung didakwa tuh. Nah, diketahui lah ternyata motif dibalik pembunuhan ini adalah karena dia ketahuan mencuri uang dari perusahaan sebesar $90.000 US, atau kalau dirupiahin ya 1,2 miliar lah. Dan karena itu dia dikeluarkan dari perusahaan. Padahal ketika ketahuan udah mencuri ini, Fahim Saleh itu nggak ngelaporin ke polisi loh, gengs. Karena Fahim ini sebenarnya tahu ini si Therese ini anak pinter dan punya bakat lah. Jadi kalau dilaporin polisi terus nanti di penjara dan diusut, malah takutnya hancur masa depannya. Soalnya Therese ini emang udah kerja sama Fahim itu dari umur 16 tahun sampai terakhir tuh pas dia ngebunuh dia umurnya 21 tahun. Jadi konteksnya di sini bisa dibilang Therese ini sebenarnya dimaafin dan diberi kesempatan lagi gitu. Walaupun ya dia memang dikeluarkan kayak karena nggak jujur. Tapi Therese ini sempat diajari semacam money management yang kayak gimana cara mengatur uang dan mengelola keuangan supaya dia tetap bisa berpenghasilan dan juga mencicil uang yang telah dicurinya tadi. Jadi uang curiannya itu Fahim anggap sebagai utang aja yang silahkan yuk dicicil nggak apa-apa. Bukan yang tipe-tipe diperkarain ke polisi terus minta dibalikin senominal segede-gedenya itu langsung. Kan nggak kayak gitu ya. Maksudnya di sini kurang baik apa? Coba heran kan? Ya bisa Fahim ini memang menganggap Therese ini bukan orang asing baginya dan juga ngelihatnya ini anak nggak punya catatan kriminal apa-apa. Jadi nggak ada nyangka kalau Therese ini tuh bisa sadis banget perbuatannya. Nah mungkin karena ini jatuhnya amatir ya, faktor dendam aja gitu sama malu mungkin ketahuan nyuri. Jadinya penangkapan Therese ini pun juga bisa dibilang gampang, gengs. Dimana dia digerebek di sebuah hotel bersama pacarnya karena terlacak dari kartu kredit yang dia gunakan. Jadi Therese ini masih menggunakan kartu kreditnya Fahim untuk berbagai transaksi, termasuk nginep di hotel tersebut dan membelikan pacarnya hadiah. Jadi pas surprisein pacarnya, ternyata dapat surprise juga dari polisi. Namun yang bikin agak gagal paham sih, sehabis si Therese ini kabur dari apartemennya Fahim setelah membunuh, dia ini masih sempat-sempatnya loh datang ke kampus buat kuliah. Jadi bisa tuh dia habis mutilasi orang, dia belajar. Ya emang mungkin cara mikir otaknya udah beda kali ya.
Nah, waktu itu, berita meninggalnya Fahim Saleh ini pastinya menggemparkan banyak pihak, terlebih lagi saat tahu kondisinya seperti itu. Dan yang melakukannya adalah orang dalam atau orang yang dikenal lah istilahnya. Bingung ya gengs dengar cerita-cerita seperti ini. Gimana nih orangnya baik, cerdas, dicintai banyak orang, tapi kok ada aja orang yang jahatin kayak begitu ya? Apa emang orang-orang baik di dunia ini tuh meninggalnya cepet kali ya? Biar nggak terkontaminasi sama dunia yang jahat ini. Ya tapi gimana pun juga, kita tetap harus berbuat baik sama siapapun ya. Mau dapat balasannya jahat, ya biar Tuhan aja lah yang balas. Tapi ya semoga kita selalu dilindungin dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat sih ya gengs ya. Apalagi orang-orang yang tukang ngutang tapi nggak mau balikin, malah lebih galak dia. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support channel ini. Boleh minta like ya juga, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @rotadaivan. Sampai jumpa di kasus music selanjutnya. Dadah.